Kita masuki bagian kedua, sesi kedua, diskusi narasumber dengan panelis. Saya lihat ada Bang Amin Raharjo dan Pak Joko Abumanan, panelis-panelis yang sudah hadir. Kesempatan pertama saya berikan ke Bang Amin Raharjo. Silakan Bang Amin. Karena belum ada respon, saya beralih ke Pak Joko. Pak Joko Abumanan, Direktur Utama PLN, PLT pada masanya. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Moderator dan Pak Riza. Terima kasih nih. Jadi saya mencermati geotermal di Indonesia itu berada di sesar tua ya. Kalau disebut kata orang geologi ini sesar tua. Kalau sektor aktif makanya ini mulai dari Andaman ya, jadi Semangka ya, sektor Semangka, Jaboy yang ada di mana di Pulau W, Sabang. Kemudian di utara ini Sarula ini ada yang sesat namanya Sibaya ya. Nah, Sibaya kemudian Sarula turun ke bawah adalah Sorek Merapi masuk di Sumatera Barat ya di Muara Laboh terus masuk ke Jambi sampai ke Lampung sampai ke eh, Jawa Barat. Nah, saya lihat gini, mohon maaf. Jawa Barat kelihatannya drainnya itu relatif lebih stabil ya. Sedangkan di Sumatera Utara, Sibaya itu kita sebut namanya dua pasa. Dua pasa scalingnya juga bermasalah. Nah, Sarula tuh waktu itu awal-awal bagus saya lihat ya, yang sil maupun yang nil. Kemudian ada peristiwa earthquake ya, yang Nias mulai bermasalah. Kalau saya tanya teman-teman yang di Sorek Merapi itu relatif juga lebih bagus kualitas daripada bandnya. Ya, ini um, kalau yang di Sumatera Barat, Solok Muara Balaboh itu saya lihat uh, belum ada keluhan ya, belum ada keluhan. Nah, gini Pak, Bapak kan pernah di Sorek Merapi, di Sokoria yang punya teknologi katakanlah tiga teknologi di Indonesia diterapkan. Yang pertama konvensional biasa, artinya upstreamnya ada di perut bumi, kita sebut komponen C lah kalau di financial model, sedangkan ABD-nya harus menyesuaikan tergantung dari sifat daripada si brain yang ada. Nah, saya hitung-hitung Sarula itu kira-kira capex-nya 5 juta US dollar per megawatt ya, rata-rata segitu. Kemudian uh, saya pernah bedah punya si Baya ya. Memang kita lihat ya jadi fail karena menggunakan teknologi konvensional ya yang open cycle. Kemudian kalau di mana di Sokoria, Sorek Merapi itu menggunakan yang saya sebut geothermal farm lah ya. Jadi kecil-kecil dibuat oleh si Kaisan seperti itu. Nah, dari tiga pengalaman yang Bapak ada ya, memang ini akan banyak ini di patahan-patahan sepanjang panjang apa mulai dari Bukit Barisan sampai ke timur ya ke Flores yang kita sebut patahan ini kan nyambung dari mulai Jawa Barat ke Bali, Bali ke Lombok sampai ke Flores ya, sampai ke Alor sana ya seperti itu. Nah, menurut Bapak ini gimana sih yang paling efisien apa? Menurut saya begini Pak, kalau dapurnya itu pasti ada di Republik Indonesia, artinya geotermalnya di Indonesia. Mungkin kita tetapkan aja supaya harga keekonomiannya masuk, memang capeknya memang mahal. Mungkin khusus untuk geothermal itu tidak harus 30 tahun lah, 50 tahun, karena sampai 100 tahun juga tetap ada di Indonesia bumi itu Pak. Kalau batu bara pasti dibawa, kalau ini nggak ada dapurnya itu tetap di Indonesia. Mungkin ini seperti PLTS lah, nggak bisa dipindah-pindahin ya seperti itu. Mungkin ini solusinya supaya LCOE-nya bisa lebih murah. Dan nanti kalau misalkan 40 tahun dikembalikan, Bu Sri Mulyani itu berkeinginan seperti di Iceland.
seluruh kota itu bisa kaya karena adanya geothermal basis yang dikembangkan oleh negara lah seperti itu. Ini waktu itu konsepnya seperti itu Pak. Kalau bisa begitu sudah ketemu, contohnya Kamojang itu dari tahun 85 sampai sekarang udah lebih 30 tahun juga masih bagus ya. Dan itu tinggal make apa komponen CAPEX-nya. Ini pemikiran saya. Bagaimana kalau yang kayak begitu, khusus sebagai penggagas pertama, tentu kalau ngelihat dari pengeboran sampai 6 juta US dollar per eksplorasi maupun eksploitasi, ini ada semacam rule of thumb lah, biar bisa cepat mencapai dengan kenaikan yang tadi, penambahan 3.000 megawatt. Ini yang pertama, Pak. Ya, ini apakah Bapak udah punya pengalaman, apakah cocok yang model Sokoria, yang si Ormat, ya, atau Ormat, sorry, yang apa si Orka maupun Kaisanian satu grup, atau yang Ormat ya. Ormat memang punya teknologi kalau dia yang bisa apa istilahnya heat exchanger-nya dimasukkan ke dalam ya, dalam karena teknologi binary ini luar biasa kalau memang sumurnya udah sangat puas sekali. Itu yang pertama. Nah, yang kedua begini Pak, apakah betul itu dulu kasus Bapak berarti yang nil ya, yang sil ya, yang sil itu sama dengan si Dieng ya. Dieng itu scalingnya luar biasa, silikanya luar biasa. Ya, tentu kebetulan mereka sudah mengidentifikasinya berarti di sumur-sumur udah dia scrubber. Sementara kalau si Sarula ini kan muncul setelah operasi Pak ya, kalau nggak salah ada kejadian 2000 berapa tuh 18 ada earthquake, Nias, muncullah si sil itu menjadi yang nil ya kalau nggak salah yang di bawah ya, yang bukan yang Namora, yang sil itu menjadi bermasalah keluarnya exit tadi ya. Itu apakah solusinya menjadi high cost di komponen variabel, komponen C untuk menambahkan biaya lagi. Ya, tentu ini kami juga terima kasih nih. Sarula itu adalah menggunakan pengadaan yang lama 93 sama dengan yang Sokoria maupun Sorek Merapi itu tanpa perubahan harga. Kalau yang lain kan minta harga penyelesaian Pak ya. Ini jauh di bawah harga Perpres 112. Dulu pernah bulenya datang ke saya, contohlah saya katanya, saya menyelesaikan Sarula dan saya tidak meminta harga baru itu. Ini mungkin kita ngelihat bagaimana dan nggak bisa ini si geothermal ini dipindahin, pasti ada di situ. Ini ada suatu breakthrough lah untuk regulasi finansial model supaya ini menjadi semacam PLTS lokasi ya di sinilah yang menjadi unggulan Republik Indonesia. Ini aja dari saya Pak Riza, terima kasih. Baik, langsung Pak ditanggapi Pak Riza. Ya, terima kasih banyak Pak Joko atas tanggapannya dan juga pertanyaannya dan juga beberapa advice-nya yang sangat menarik nih advice-nya. Geothermal konsesinya ditambah jangan 30 tahun. Nah, saya sangat setuju Pak, karena itu akan merubah atau menaikkan keekonomian daripada proyek ya dari kita. Nah, terkait dengan ini ya, saya coba intisarikan. Memang geothermal ini secara subsurface ketidakpastian uncertainty-nya sangat tinggi seperti saya bilang tadi, dan itu tidak hanya di tahap eksplorasi tapi juga continue di tahap operasi. Apakah kemudian adanya perubahan karakteristik fluida tadinya netral kemudian tiba-tiba jadi acid, ada kaitan dengan earthquake, bisa jadi iya, atau bisa jadi mungkin adanya perubahan thermodynamic state atau perubahan tekanan yang ada di reservoir kita. Bisa jadi seperti itu. Tapi bottom line, geothermal, apalagi yang terasosiasi dengan volcanic system, ini heterogeneity-nya tinggi sekali, sangat heterogen. Enggak seperti oil and gas yang sifatnya sangat homogen. Karena heterogeneity-nya tinggi, maka ketidakpastiannya tinggi. Dan itu enggak hanya di sistem geothermal yang terkait dengan sistem grid Sumatera Fault yang ada di dekat Bukit Barisan, tapi juga di Jawa Barat sama, Pak. Saya di Salak, kalau kita ke Salak, mungkin sekarang nggak kurang dari 100 sumur yang ada di Salak. Apakah dari 100 sumur, katakanlah 90 atau 80 sumurnya adalah sumur produksi. Apakah 80%, 80 sumur itu semuanya produksi semua? Enggak. Ada juga yang fail. Jadi nggak kurang dari 20, 15, 20 sumur itu sekarang idle aja di Gunung Salak. Walaupun memang Jawa Barat kita tahu ya sangat
itu kelas nomor satu lah secara geothermal quality-nya. Tapi tetap karena tadi adanya heterogeneity di dalam reservoir itu sendiri, ada ketidakpastian. Seringkali, ya contoh saya pernah ngebor sumur di Salak, oh satu ini bagus nih, saya twinning aja, saya ngikutin. Kebetulan di Awi Bangkok di pet nomor 3 Awi 3, saya twinning. Yang satu hasilnya bagus, yang sebelumnya, kemudian saya bor yang berikutnya totally different. Ya, jadi yang satu itu fail, bisa dibilang. Nggak bisa mengalir dengan tekanan sumur yang dibutuhkan untuk bisa steam itu dialirkan ke turbin. Jadi heterogeneity-nya sangat tinggi. Jadi tentunya eh, ada beberapa teknologi yang memang kita harapkan untuk bisa menekan ketidakpastian. Nomor satu tentunya kita berharap adalah teknologi bawah tanah, subsurface. Ya, unfortunately, service company seperti Selat Bersih atau Halliburton atau Bakers baru terakhir-terakhir ini aja Pak, mereka mulai menunjukkan minat yang tinggi untuk berinvestasi mengembangkan teknologi di geothermal. Sebelumnya enggak, Pak. Jadi kita left behind lah in terms of teknologinya untuk teknologi subsurface-nya ya. Sehingga proses karakterisasi reservoir di geothermal itu enggak se-advance di oil and gas. As a result, ketidakpastiannya tinggi. Enggak hanya di eksplorasi tapi juga di tahap produksi. Nah, tentunya kita sangat berharap ya Sarula atau Sorik Merapi, apa even 11 PG, sekelas PGE pun yang besar atau secara energi, they are not as big as a big sister seperti Chevron saat itu yang memang they can afford to have their own apa namanya tim untuk teknologi center untuk mengembangkan teknologi geothermal. Kayak Sarula ini kan kita hanya project, jadi nggak mungkin kita mengembangkan teknologi sendiri. Yang kita harapkan kita bekerja sama atau teknologi provider mengembangkan teknologi subsurface, sehingga the way we are characterizing dari our reservoir menjadi lebih akurat, sehingga pada saat kita ngebor kita bisa targeting akurat sehingga menghasilkan sumur dengan permeability tinggi, temperatur tinggi, dan juga neutral fluid. Ya, itu dream kita. Nah, tentunya sekarang sebagai asosiasi panas bumi kita mulai kepengurusan sekarang, izin Pak Joko ya. Jadi kalau sebelumnya API itu anggotanya eksklusif hanya pengembang panas bumi. Ya. Tapi sekarang kita lebih inklusif. Teknologi provider ini kita undang juga untuk menjadi bagian dari API. Kita sangat bergantung pada mereka dalam satu itu. Nah, kemudian kedua yang menarik juga dari Pak Joko tadi, apakah sebenarnya ketidakpastian di subsurface ini kita bisa akalin di surface? Nah, itu yang saya yakin visi ataupun misi daripada si Kaisan. Kebetulan saya lebih dari 3 tahun, hampir 4 tahun di Kaisan, di KS Orka, dan teknologi yang mereka kembangkan memang out of box, saya harus akuin ya. Harus akuin out of box. Jadi tadi kalau Bapak bilang seperti geothermal farm, betul Pak, itu modulnya modular. Jadi contohnya pada saat kita pertama kali mengembangkan Sorik Merapi unit 1. Jadi pengembangan Sorik Merapi apun 88 yang dikembangkan oleh Kaisan atau KS Orka ini juga different. Jadi kalau Sarula kita kembangkan 330 at one time, satu kali 330. Kemudian kalau lapangan kayak Salak juga mirip lah, kita kembangkan 155 megawatt di awal, kemudian nah Sorik Merapi maupun Sokoris different approach. Mereka nyicil unit satunya 45 megawatt, kemudian nanti mereka dapat cash flow maupun mereka dapat data tambahan, baru mereka mengembangkan unit 2 sebesar 50 megawatt sampai dengan kontrak maksimum dengan PLN 240. Modelnya beda. Nah, unit pertama 45 megawatt itu isinya ada 18 power plant. Jadi kecil-kecil, modular gitu. What's the beauty? Beauty-nya adalah saya tadi sampaikan bahwa heterogeneity di geothermal is very very high. Ketidakpastian tinggi, heterogeneity tinggi, sehingga kita ngebor di pad lokasi yang sama hasilnya totally different. Yang satu sumur bisa ngalir dengan tekanan 10 bar, yang satu cuma bisa ngalir di 4 bar. Uap keluar, begitu kita buka sumurnya uap keluar, brine keluar, tapi tekanannya 4 bar. Bayangin kalau dari Sorik Merapi itu kita sama persis teknologi power plant ini sama dengan di turbinnya gede. Misalkan kita kembangkan satu turbin 55 megawatt, berarti kan kalau satu sumur 5 megawatt,
11 sumur harus berproduksi secara seragam. Di tekanan katakanlah itu butuhnya 10 bar, 10 bar semua. Ada satu sumur yang ngalir cuma 9,9 bar, ya nggak jadi duit karena tekanannya kurang. Nah, duit sementara kita udah investasi dengan pengeboran nggak kurang dari 4 sampai 6 juta dolar untuk pengeboran dan hilang gitu aja. Sehingga teknologi Kaisan dengan pasang power plant kecil-kecil ini memungkinkan itu one well, one satu satu power plant. Jadi kalau ternyata bisa ngalir 3 bar, tapi jadi listrik. Bisa ngalir 10 bar, dan tinggi-tinggi nggak apa-apa dialirkan ke 2 power plant. Jadi ada satu 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 sumur yang harus diakomodasi oleh 2 power plant. Itu yang teknologi yang dikembangkan oleh Kaisar. Nah, jadi pendekatannya memang setuju bahwa ketidakpastian subsurface tinggi, resikonya tinggi, itu harus diantisipasi dengan teknologi subsurface dan juga tentunya while we are developing the technology at the subsurface at the same time teman-teman dari teknologi provider di power plant juga sudah berinovasi, salah satunya Kaisan dan juga Ormat, mereka mengembangkan tipe yang organic Rankine cycle dan modular sifatnya. Jadi teknologi yang selama ini dikembangkan tahun 90 turbin besar, iya bagus saat itu karena yang kita lapangan-lapangan geotermal dengan entalpi tinggi, lapangan Salak, Derajat, Wayang Mindu, Kamojang itu punya entalpi tinggi sehingga mereka nggak ada isu dengan masalah apa namanya kualitas daripada sumur atau performance daripada sumur produksi. Tapi makin ke sini kan ya yang udah bagus-bagusnya udah coupling-coupling semua, Pak. Tinggal yang kelas B-nya nih dengan entalpi yang medium, temperaturnya ya kurang dari 240. Tentunya kalau kita kembangkan dengan teknologi yang sama dengan yang kita kembangkan di Salak yang nggak akan pernah berhasil. Jadi makanya bisa saya bilang cadangan juga kalau kita bilang reserve, geothermal reserve di Indonesia berapa sih 23 gigawatt, yaitu ada kaitannya juga dengan teknologi. Kalau teknologi yang power plant kita kembangkan memungkinkan untuk sumur-sumur memarginal itu tetap bisa diproduksi, tentunya cadangan ini akan semakin meningkat. Mungkin kira-kira segitu. Nah, terkait dengan scaling, uh, betul Pak, ada beberapa lapangan yang memang kandungan mineralnya sangat eksesif ya, seperti di Dieng atau di US Salton Sea ya. Pada akhirnya Salton Sea justru lebih menguntungkan jual mineralnya dibandingkan jual listriknya. Ya di Dieng juga sama, jadi mereka saat ini udah mulai apa namanya mulai mengarah ke pengembangan atau apa namanya additional revenue dari mineralnya tuh juga litium karena kandungan litium kurang dari 70 ppm untuk yang di Dieng. Eh, tapi nggak semua lapangan punya seperti itu. Tentunya kurang, tapi kemudian menimbulkan masalah yaitu scaling ya. Dan scaling ini nggak hanya terjadi di Sorik Merapi atau di Sarula, di Salak juga Pak, di Salak juga termasuk kena, di Derajat juga kena, di Wayang Windu juga kena, terutama Wayang Windu di bagian utara di Gunung Malabar itu kena semua. Jadi setelah 5 tahun produksi, saya nggak belum pernah melihat ada lapangan geothermal yang selamat dari scaling. Pasti at the end scaling, tapi tentunya scalingnya lebih mudah diatasi dibandingkan dengan acidic fluid karena scaling ya obatnya tinggal kita ngebersihin aja, either pakai chemical atau pakai mechanical atau sekarang kita kembangkan secara chemical. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Joko Ya, bisa saya tambahkan. baik, terima kasih Pak Diki. Baik Pak Joko, kita lanjut ke panelis Bang Amin Rarjo, dosen FTUI. Silakan Bang Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam. kedengeran nggak? Jelas. Kedengaran Pak Amin? Oke. Terima kasih Pak Reza. Jadi sudah banyak disampaikan ya, jadi cukup rinci. Ini kalau saya lihat ya, jadi saya sebagai orang listrik gitu ya, background listrik. Jadi kalau dilihat ini banyak tantangan, kendala, resiko, ketidakpastian di geotermal. Jadi, nah yang artinya gini, saya melihat gini, oh jadi jangan-jangan bisnis di geotermal ini tidak menjanjikan apalagi bagi pengembang swasta gitu. Jadi apakah harus ada set ulang, jadi diatur ulang regulasi dan sebagainya atau bagaimana?
sehingga bisa menjanjikan katakanlah potensinya besar katanya di Indonesia. Tapi bagaimana untuk meningkatkan pengembangan geotermal ini supaya makin itu bukan stuck gitu loh. Ya, jadi sekarang gitu. Terus bagaimana kok Serula bisa survive gitu sampai saat ini, apalagi dengan tarif yang itu. Apa kiatnya dan sebagainya, atau enggak pesan apa yang perlu disampaikan oleh Pak Reza untuk calon pengembang atau sebagainya. Ya kalau saya sih ngelihatnya ya kalau ngambil untung jangan banyak-banyak Pak, karena kalau bisa ini kan hanya kekayaan untuk rakyat. Nah nanti katakanlah kalau sudah habis masa konsesinya katakanlah 30 tahun, 50 tahun nanti dipegang oleh Pertamina ya Pak, dan sebagainya. Ya kan? Oh itu sesuai Undang-Undang Dasar pasal 33 katanya semua dikuasai gitu. Ya tapi kalau nanti BUMN-nya juga disuruh minta untung banyak ya sama aja Pak, larinya ke tarif. Ya itu yang pertama. Jadi bagaimana supaya bisa menjanjikan dan bagaimana Serula bisa survive. Terus yang kedua Pak, itu apakah adalah kendala SDM Pak dari SDM lokal? Ketersediaan daripada SDM untuk di geothermal ke depan. Kalau kita nanti artinya cepat berkembang tentang geothermal sementara ketersediaan SDM itu nanti yang lokal Pak ya terutama ya. Nanti ya kalau kebanyakan orang asing juga kan sama aja gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih, Bapak punya info nggak kalau tadi banyak katakanlah seluk-beluk operasional daripada yang terkait dengan premover, artinya turbin dan seterusnya ke belakang dulu. Nah, sekarang ada nggak info kira-kira kegagalan apa yang ada di sisi listriknya, di bagian mulai dari generator sampai ke hilir, gitu. Ada nggak kira-kira apa menurut pengalaman Bapak di dunia geotermal itu ada gangguan yang terkait dengan generator, trafo, dan sebagainya? Kira-kira itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi Pak Riza. Baik, terima kasih banyak Pak Amin atas pertanyaan juga tanggapannya. Eh, Jadi pertama, gimana nih supaya geothermal itu nggak stuck, tapi di saat yang bersamaan ya pengusaha jangan dong cari untung yang sebesar-besarnya sehingga menyusahkan rakyat Indonesia. Saya setuju sekali Pak. Jadi tentunya di sini yang kata yang tepat adalah fair ya, fair untuk pengusaha maupun fair untuk negara. Ya, eh, ini terkait ujung-ujungnya kalau pengusaha kan melihatnya how commerciality. Jadi kita sendiri terus terang Pak nggak ada sih kalau saya lihat geothermal project itu punya IRR sampai 2 digit sampai dengan saat ini saya Ya. belum lihat itu Pak Amin ya, Ya. jujur. Jadi most of the geothermal project sekarang yang berkembang di Indonesia single digit dan ya key-nya kita adalah itu misalkan Sarula gitu ya kita kita paham kita ada masalah at the same time jualan kita juga dibatasi di 6,79 sen per kilowatt hour. Ya, upaya yang kita lakukan adalah efisiensi, Pak. Jadi efisiensi tentunya lebih ke arah tadi saya ambil contoh untuk how we can operate at the more cost efficient way. Sebelumnya kita pakai rig buat ngebersihin sumur, ya sekarang kita ganti pakai chemical itu cost-nya sangat turun sampai dengan Signifikan. 50%, Pak. Nah, dan juga waktu pengoperasiannya sangat signifikan. Kalau pakai rig kita bisa 10 hari paling enggak. Nah, ini pakai chemical hanya 4 hari aja. Sehingga setelah 4 hari sumur bisa dinyalain lagi dan kita bisa jualan lagi ke PLN gitu. Nah, hal-hal yang itu yang terobosan-terobosan seperti itu juga yang kita lakukan di Sarula. Tentunya kemarin ya kita defensif karena ada kejadian yang kita terduga seperti acid, tapi kemudian kita sudah berhasil mengatasi dan sekarang kita lebih ofensif, kita melakukan pengeboran, kita cari, kita lakukan karakterisasi reservoir yang benar sehingga kita bisa menemukan lokasi titik pengeboran yang memang bisa menghasilkan megawatt yang tinggi dengan fluida yang netral. That's the only way yang apa namanya tip yang bisa saya share terkait dengan apa yang kita lakukan di Sarula. Well, ini kita tentunya kita masih berupaya untuk melakukan negosiasi juga dengan PLN. Kita suffer seperti ini, ada nggak kemungkinan kita sedikit tarifnya di-adjust kan kita jauh banget nih di bawah Perpres. Boleh nggak tarif Perpres itu diaplikasikan juga di Sarula?
upaya itu juga tentunya menjadi satu consideration dari kita juga. Amin, di samping dengan efisiensi yang kita lakukan di lapangan. Nah, kemudian terkait dengan SDM, emang jadi kewajiban kita sih, Amin. Jadi misi kita juga tentunya make the biggest value untuk masyarakat lokal sekitar. Jadi bisa dibilang sekarang di lapangan untuk level operator teknisi 80% lah, Pak. Itu di Sarula itu kita berasal dari masyarakat sekitar Sumatera Utara, Tamil Tapal Utara dan sekitarnya. Jadi mereka kita didik, itu adalah kewajiban kita. Cuma memang untuk tenaga-tenaga yang memang belum bisa dipenuhi oleh lokal di level manajemen, senior manajemen dan sebagainya, kita yang masih kayak saya gitu. Jadi begitu, saya Ya, bukan dari Sumatera Utara, tapi saya ya. tentunya punya dedikasi yang sama lah dengan teman-teman yang dari Sarula yang punya berasal dari lokasi Tapanuli Utara. Terkait dengan di downstream daripada turbin, permasalahannya kalau kita lihat sih capacity factor dari PLTP itu in average di atas 90%. Amin. Jadi kalau Hmm. di trafo, saya yakin sih mungkin trafo kita nggak beda ya dengan trafo di Ya, pembangkit listrik yang lain. ya. Sejauh ini, as long as we do the maintenance sesuai dengan standar, Hmm. sesuai dengan engineering code yang ada, itu nggak jadi isu. Uh, Mostly kebanyakan kalau kita nggak bisa mencapai di atas 90% itu dikarenakan upstream ya Pak, dikarenakan produksi sumur yang tiba-tiba decline dan sebagainya. Tapi kalau peralatan di downstreamnya, trafo dan kemudian transmission line yang ada di kita di dalam lokasi itu nggak selama ini nggak terlalu jadi satu yang signifikan. Yang kedua adalah rotating equipment-nya. Ada pompa, auxiliary equipment ya, yang memang ya mechanical isu lah, vibration tinggi dan sebagainya, itu isu nomor dua. Tapi isu di downstreamnya, trafo dan sebagainya, so far very minimum, Amin, bisa saya bilang. Oke, satu Terima lagi kasih nih Pak. Pak Reza, kan katanya pemerintah punya Silakan, program sekarang, silakan, Pak. artinya untuk eksplorasi itu ada pemerintah yang ini katanya mengeksplor ya, yang artinya yang ngebor, yang apa itu dibayar pemerintah. Kemudian kalau sudah ada hasilnya baru ditender ke pengusaha pengembang listriknya. Apakah itu membantu? Jadi itu satu. Kalau itu membantu artinya untuk menarik pengembang mau nanti ikut-ikut tender. Jadi kalau memang dibebaskan dari biaya eksplorasi ya, eksplorasi geotermalnya itu. Terus kira-kira gini Pak, dari Bapak itu betulnya masukan apa Pak yang akan Bapak sampaikan ke regulator dalam hal ini pemerintah ya gitu. Jadi sayang kemarin waktu webinar yang kemarin kan minggu lalu adalah kita dengan regulator. Kira-kira selain tadi adalah tarif gitu ya, adjusting tarif, kemudian tadi masa konsesinya atau lamanya gitu ya, jadi kalau bisa lebih dari 30 tahun bahkan kalau nggak bisa 100 tahun dan umpama gitu. Kira-kira apa lagi Pak yang artinya menyangkut teknis dan skema bisnis Pak, kira-kira untuk supaya artinya pengembang itu jadi apa menarik lah untuk di bisnis geotermal. Demikian Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Amin. Jadi pertama, government drilling. Kalau government drilling itu bisa meet the objective dari Hmm. pengembang untuk reduce, eliminate, or even significantly reduce the uncertainty atau risk di tahap eksplorasi, tentunya kita support ya. Eh, tapi tentunya kalau government drilling yang lakukan drillingnya adalah pemerintah, seperti yang terakhir Hmm. Pak, Badan Geologi contohnya ya, ya kan kita lihat hasilnya juga Pak, ternyata memang bisa dibilang belum belum berhasil lah ya Pak ya. Jadi kemudian data yang diambil juga data yang disediakan pada akhirnya karena sumurnya tidak mencapai kedalaman yang ditargetkan, ataupun kalaupun mencapai yang ditargetkan, sumurnya di drone itu slim hole Pak, lubangnya kecil. Sehingga kalau lubang kecil seperti itu ya mungkin datanya juga nggak maksimal ya Pak ya. Ya sementara kita Apa kepinginnya karena ya ini kalau bor Pak, ya big hole, karena big hole. kompetensi dari kalau pemerintah yang lakukan drilling itu apa kompetensinya apa SDM-nya dari pemerintah yang kurang karena selama ini kan mungkin yang bergerak di geotermal kan adalah pengembang swasta apa itu. Jadi kalau memang itu ya artinya ada kewajiban pemerintah untuk artinya meningkatkan SDM atau kompetensi daripada apa yang nanti yang drilling gitu loh Pak. Kira-kira gitu nggak?
Kalau Pak Amin berpendapat seperti itu, saya nggak akan against, Pak. Ya, ya mungkin ada dari situ bahwa ada memang betul learning curve kali Pak ya dari government untuk bisa melakukan yang selama ini dilakukan oleh pengembang gitu Pak. Ya, itu kan Ya, memang kalau government drilling kan exploration ya selama ini kita emang itu expertise kita lah. Jadi mungkin kita dikasih insentif yang lain deh. Jangan jangan apa ekspornya namanya ya. jangan Hmm. kita jangan dikasih insentif berupa government drilling yang apalagi drillingnya hanya berupa lubang kecil doang gitu Iya, yang vertikal ya itu datanya sangat minim lah Pak iya, iya. nggak masuk ke nggak menjadi apa namanya pengurangan daripada faktor risiko eksplorasi kemudian atau masukan ke pemerintah dari sisi regulasi eh, balik-balik kalau kita kan kepingin komersialitinya bagus Pak ya, komersialitinya fair lah buat pengembang juga, bukan 6% atau 7% seperti sekarang kita dapat 9%, 10% IRR aja kita udah happy kok Pak. Tapi Hmm. sekarang faktanya kan kita kurang dari segitu. Jadinya kalau memang tarif itu sangat sensitif terhadap APBN, ya kita paham Iya. gitu ya. Kalau Hmm. oke tarif Jerman, tapi itu mungkin impactnya langsung ke APBN. Ada hal-hal lainnya Pak, seperti pungutan-pungutan ya. Hmm. Ada iuran produksi, ada bonus produksi, kemudian kita kenakan PBB tubuh bumi yang di oil and gas sendiri udah dihapus kan dikaji ulang Iya. mungkin kita dibebaskan sehingga tim dari UGM kemarin melakukan kajian Pak contohnya PBB tubuh bumi dihapus dari pungutan di geothermal itu bisa menaikkan IRR secara signifikan Pak. Hmm. Bisa sampai dengan 1% naik Hmm. IRR-nya ya tentunya itu menjadi salah satu ya mungkin quick win yang bisa dilakukan oleh oleh pemerintah. Nah, kemudian saya juga hari Senin lagi juga sempat diskusi juga dengan Pak Gigi dan juga teman-teman dari SDM. Eh, jadi mungkin biar fair, kita mungkin tadi ini menjawab dari pertanyaan di ini juga ya Cat, di cat. apa namanya di Hmm. chat ini dari Mas Adli terkait apakah setuju kita apa tarif listrik saat disesuaikan dengan Perpres 1 sampai 10 tahun kemudian setelah itu diturunkan. Konsepnya saya setuju. Karena dan kedua mungkin aturan membolehkan kita supaya kita melakukan staging development seperti yang dilakukan di Sorik Merapi. Hmm. Jadi unit 1 itu akan menanggung semua resiko eksplorasi Hmm. karena dia yang duluan dia ngebor duluan, dia juga yang kebagian dibebankan untuk apa namanya untuk pembangunan infrastruktur jalan, wellpad dan fasilitas pendukungnya itu unit 1. Jadi unit 1 sebaiknya diberikan harga yang sesuai dengan kebutuhan dari proyek turun baru disesuaikan diturunkan sesuai dengan kemampuan pemerintah lah mungkin Iya, win-winnya seperti itu iya. yang saya kemarin sempat diskusikan dengan saya sampaikan ya bahwa unit satu adalah geothermal juga jangan lagi mungkin pembangunannya dalam satu kali seperti misalkan Sarula atau jangan jangan satu kali tapi kita lakukan staging ke depannya Hmm. untuk mengadres ketidakpastian. Hmm. Jadi kalau kita udah bangun unit 1, katakanlah dari kajian awal 300 megawatt atau 400 megawatt, Hmm. jangan langsung bangun 400 megawatt. Bangun dulu Hmm. 50 megawatt, kita lihat 1 tahun bagaimana produksinya, bagaimana respon daripada reservoirnya. Nah, cuman untuk unit Oh. 1 ini ditetapkan dikasih harga yang sesuai dengan keekonomian Hmm. daripada unit 1 karena dia harus nanggung biaya eksplorasi, risiko Oke. eksplorasi, dia yang harus bikin jalan, dia yang harus bikin bangunan dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau memang ternyata reservoirnya mendukung untuk kita mengembangkan ke unit 2, baru Lebih besar. lakukan namanya unit 2. Dan disitulah kita lakukan adjustment ke turun ke arah yang lebih rendah tarifnya. Nah, itu Iya. akan menurut saya Membantu ya. adalah win-win solution antara Iya. pengembang, investor dengan pemerintah. Mungkin itu kali Pak. Kalau Sekaligus menjawab birokrasi, Pak, pertanyaan dari masalah Mas birokrasi, Adli. masalah birokrasi, Iya Pak. ini lagi Ya memang musim-musimnya efisiensi ini. iya ya Pak, betul. Ya emang kalau lebih cepat pengurusan eh, AMDAL, IPPKH, ya tentunya itu akan membantu keekonomian Pak secara signifikan. Karena gini Pak, di
apa namanya saya lupa Permen SDM nomor berapa 37 kalau nggak salah 2018. Jadi kita izin panas bumi itu hanya diberikan selama 37 tahun, Mbak. 37 tahun dengan asumsi bahwa kita melakukan eksplorasi dan sebagainya selesai semua dalam waktu 5 tahun plus satu total 7 tahun, sehingga termasuk eksplorasi dan juga development, sehingga masa utilisasi 30 tahun. Tapi pada prakteknya nggak pernah nih 7 tahun ini kelar, Pak. Ya salah satunya itu proses perizinan ya lama, negosiasi PPA dengan PLN, sorry itu sih Pak, tapi lumayan lama Pak. Nah, sehingga 7 tahun yang sebenarnya dialokasikan untuk exploration, kemudian termasuk commercial negotiation dan juga development, itu molor menjadi bisa jadi misalkan 15 tahun, sehingga Hmm. waktu pemanfaatan kita menjadi kurang dari 30 tahun. Ya otomatis itu kan menurunkan keekonomian daripada proyek kita. Ya, jadi saya setuju sekali kalau memang proses perizinan itu dibuat lebih mudah, lebih cepat lah gitu Iya. Pak. Jadi saya setuju, Pak. Enggak, sebagai orang luar nih, katanya di luar pemerintah gitu ya. Lamanya itu kenapa sih Pak? Kalau menurut kacamata Bapak, apa sih yang Bapak terawang? Kenapa bisa lama setiap proses? Apa apa kalau saya lihat kompetensi orang kita, apa kultur, apa budaya kerja orang kita, maklumlah PNS. Saya kan PNS Pak, ya tahulah saya Pak, nggak usah buka kartu lah ya kan. Apa itu Pak? Mungkin beda-beda kali ya antara satu instansi dengan instansi yang lainnya. Cuma terkait misalkan contohnya AMDAL atau PPKH. Kalau sebelumnya kan proyek di bawah 50 megawatt itu bisa diurus di provinsi, Pak ya. Nah, sekarang Hmm, kan semuanya sejak Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja kan ditarik semuanya ke pusat, Pak. Padahal di hmm, pusat sendiri orangnya nggak nambah gitu, Pak. ya Jadi ya. numpuk di situ gitu. Nah, Ah, itu kita nunggu antriannya udah lama, Pak. Untuk tunggu antriannya sampai kita bisa masuk mulai diproses itu lumayan lama. Gitu, Pak Amin. iya, Mungkin itu salah oke. satunya itu juga itu. Tadinya Ya, maksudnya ya, pemerintah menciptakan apa Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja untuk semuanya lebih efisien, ternyata di lapangan mungkin ya, pada prakteknya beda. ya, ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Jadi ingat itu kudaku lari kencang sekali, apa daya pedatinya, rodanya pasti harus diganti Pak. Makasih Pak. Ini Makasih, ya, Pak Amin. ya, Makasih, Pak. ya. Jadi rodanya harus diganti Pak, biar cepet. Makasih Pak. Ini Reza dan saya kembali ke moderator Pak Adi. Ya, baik Bang Amin. Kita lanjut ya ke bagian diskusi publik. Partisipan dipersilakan bertanya atau berpendapat dengan tata cara. Pertama, angkat tangan agar kami tahu. Lalu setelah itu kami unmute, baru memperkenalkan diri singkat, baru menanyakan atau menyatakan pendapat. Lebih diprioritaskan yang ingin menyampaikan secara lisan. Saya lihat juga di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan tertulis. Itu bila masih hadir seperti Adli Ranggana ini, dipersilakan menyampaikan secara lisan. Kita mulai dari Mulyadi Koto, kayaknya dari PLN, silakan. Oke, makasih Bang. Izin Pak Riza, apa kabar Pak Riza? Ketemu lagi Pak. Alhamdulillah, Pak Amul. Gimana kabar nih? Lama nggak mampir di kantor nih. Saya sekarang kembali ke ini ke IP Pusat. Udah bukan Oh, di nggak udah bukan di IP Services lagi. di Kogindol lagi, Pak. Udah nggak di Kogindo. Habis nggak dapat project dari Bang Riza katanya. Oh iya, Eh, izin Bang Riza mau nanya. siap-siap, Pak. Sekarang ini kan yang apa PLTP ini malah yang dikembangkan yang tipe-tipe binary ya. Nah, apakah memang kalau yang untuk yang PLTP yang yang model yang besar-besar atau yang model eksplorasi itu memang sulit untuk dikembangkan atau seperti apa? Nah, kemudian terkait saya ingin juga pemahaman juga ya terkait perbedaan kan katanya sekarang untuk pengembangan PLTP itu dengan model kerjasama model apa istilahnya Gika ataupun Geda ya gitu loh. Apa bedanya kelebihannya seperti itu ya? Mungkin bisa Sorry yang bedanya kurang kedengeran, Pak Mas Mul.
yang sekarang ini kan banyak apa pengembangan panas bumi itu dengan konsep kerjasamanya model istilahnya GICA atau Geothermal Exploration Energy Conversion Agreement atau juga ada model GIDA ya, Geothermal Exploration Energy Energy Development Agreement gitu loh. Itu bedanya apa ya kira-kira? Dan kalau di Sarula sendiri apa memang mengembangkan sendiri atau dia melakukan kerjasama dengan apa perusahaan-perusahaan eksplorasi yang lain. Terima kasih, Bang Rizja. Siap. Ya, Eh, langsung Pak Mul. silakan Pak Riza. Ya kapan-kapan kita ngopi bareng lagi nih. Ngobrol lama nih nggak mampir ke Siap, kantor. siap. Nanti hampir saya di IP sekarang. Oke, mungkin yang pertama jenis power plant ini tentunya siap. Jadi jenis power plant ini kenapa sekarang lebih orang ke arah binary atau modular instead of power plant yang gede-gede seperti yang dikembangkan tahun 90-an. Eh, ada dua hal sih kalau saya lihat ya. Pertama, tentunya karakteristik daripada si reservoirnya itu sendiri. Kalau mungkin di tahun 90-an lapangan-lapangan yang kelas A, lapangan-lapangan big geothermal resource, Wayang Windu, kemudian Darajat, Salak itu punya entalpi tinggi ya. Sehingga kalau entalpi tinggi otomatis tekanannya juga tinggi. Sehingga tekanan tinggi ya bisa lah masuk ke turbin yang gede. Nah, makin ke sini kan lapangan-lapangan seperti itu udah nggak ada lagi lah. Udah banyak kan di inilah kita tahu ya Pertamina udah banyak ambil lapangan jenis tersebut. Ya sisanya yang medium-medium ini tentunya akan sulit kalau dikembangkan dengan cara cara yang kita kembangkan di tahun 90-an dengan menggunakan turbin-turbin besar 55 megawatt bahkan di Darajat maupun di Wayang Windu lebih dari 110 megawatt satu turbinnya gitu. Eh, eh, tentunya itu akan jadi itu kan apa akan jadi campur sendiri. Nah, itu secara walaupun kita punya bagi lagi geothermal punya heterogeneity tinggi source-nya. Jadi for different result very possible. Sehingga untuk mengurangi resiko tersebut tetap uapnya keluar tapi yang satu keluar di mas power plant sendiri yang khusus untuk mengkonversi energi dengan tekanan rendah menjadi listrik. Mungkin itu. Nah, kemudian konsep pengembangan nih, saya nggak terlalu familiar dengan JICA atau JIDA, cuma biasanya konsep joint exploration effort seperti itu is not freelance. Jadi kalau apalagi misalkan contohnya itu ada ada disediakan subsidi oleh pemerintah Jepang, misalkan seperti JOGMEC gitu ya. That's not a freelance. Jadi biasanya mereka akan punya interest untuk mencoba mengetes. Jadi kita lihat untuk negara masih ada tiga eh, prospek di Sarula yang memang belum kita open. Nah, kita melihat peluang kerjasama itu. Jadi sekali lagi tentunya saat kita mencari opportunity untuk melakukan kerjasama termasuk mendapatkan mungkin sekarang cutting edge teknologi atau teknologi yang dikembangkan tapi akan nantinya punya manfaat kalau itu it works it can be applied also in their country in Jepang. Mungkin seperti itu kali Pak Mulya. Oke, sudah Pak Mulyadi. Walaupun sinyalnya tidak stabil tadi ya, transmisi sinyal Telkomnya. Sekarang Pak Yohanes Gunawan yang sudah angkat tangan, silakan. PEM apa ini Pak? Dari instansi mana? Perkenalkan Pak Adi, saya Yohanes Gunawan dari PEMAKA Migas Pak, Oke. Politeknik Energi Mineral di bawah Kementerian SDM. Terima kasih untuk kesempatannya Pak.
Pak Risa, menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan terkait apa ya, Sarula ya. Mungkin nyambung dengan yang ditanyakan Pak Moyadi Koto tadi. eh, Kami lebih tertarik ke teknologi konversinya Pak Riza. Memang ORC ini kan yang mungkin akan menjadi salah satu primadona ke depan ya, mengingat ya walaupun potensi geothermal di Indonesia itu besar, tapi kan barangkali lebih ke apa water dominated gitu ya, apa potensinya lebih besar yang entalpi low to medium gitu atau water dominated, sehingga salah satu teknologi konversinya yang menarik untuk kemudian digunakan adalah ya ORC ini. Nah, terkait ORC ini Pak Riza, sebenarnya kami tertarik dengan teknologi turbinya Pak Riza. Jadi ya kita tahu ya, tadi ada pentan yang menjadi fluida kerjanya, fluida kerja kedua yang tentunya secara karakteristik itu kan flammable. Nah, eh, kenapa kami tertarik dengan teknologi turbinnya? Karena rotating equipment yang di turbin itu kan memungkinkan adanya kebocoran uap ya, karena di turbin kan kita tahu ada sudu, ada rumah turbin yang kemudian ada poros. Nah, porosnya ini kan ada yang memungkinkan nanti si turbin itu si flammable atau pentan tadi leaking leaking gitu ya, bocor gitu. Nah, kalau bocor kan ya itu bahaya karena flammable. Nah, sebenarnya kami tertarik dengan gimana sih teknologi di turbin generatornya, apakah dalam satu rumah atau gimana, barangkali bisa di spill Pak terkait teknologi turbinnya. Itu yang pertama. Eh, yang kedua Pak Riza, kalau kita eh, melihat ya secara flow diagram proses yang disampaikan Pak Riza lewat PPT-nya tadi kan memang eh, apa fluida panas buminya nanti setelah melewati sistem ORC yang ada dua sistem ORC yang tadi kami lihat Pak, itu mungkin akan menjadi fluida panas bumi yang berubah fase menjadi liquid gitu ya Pak, yang mana mungkin barangkali liquidnya panas bumi yang akan diinjeksikan melalui sumber injeksi itu tidak lagi menjadi fluida yang panas gitu. Nah, artinya yang lebih dingin gitu. Nah, apakah kemudian injeksi dengan fluida yang lebih dingin tadi Pak, karena sebagian heat sudah dimanfaatkan di sistem ORC-nya itu akan mempengaruhi reservoirnya enggak Pak nanti terhadap produksi uap yang di sistem utama yang di konvensionalnya itu. Terus yang ketiga Pak, mungkin saya ada sedikit tadi Japri DM dengan Pak Riza terkait apa penelitian yang pernah kami lakukan Pak, yang arahnya tadi juga sudah di-spill terkait borehole heat exchanger ya, yang mana teknologi itu memungkinkan untuk kita bisa menarik panas panas bumi, menarik sumber panas bumi tanpa harus menarik fluidanya, sehingga barangkali eh, challenge untuk bagaimana meminimalisir silika scaling dan sebagainya itu bisa diminimalisir dengan teknologi tersebut. Nah, kira-kira saya udah nge-DM Pak Riza tadi, kira-kira ada saran dan masukan nggak Pak terkait gimana ini kira-kira potensi teknologi ini bisa dikembangkan ke depannya, atau gimana kira-kira kansnya gimana gitu Pak. Sementara itu Pak Riza, pertanyaan kami semoga eh, bisa menjadi tambahan insights bagi kami Pak, dari tim akademisi terutama di Pemaka Migas Cepu Pak. Terima kasih Pak Riza. Terima Baik, kasih Pak Pak Yohanes. Adi. Terima kasih. Ya, langsung Pak Riza. Ada 3 ini pertanyaan. Siap, Pak D. Oke, saya coba jawab nomor satu dulu. Memang beberapa untuk yang di Sarula ya, saya izin Pak D, saya share lagi boleh ya, supaya mungkin lebih visualisasi tadi Silakan. pertanyaan dari Pak Yohanes. Nah ini. Nah, jadi memang kalau di Sarula sendiri ada 3 jenis power plant
Yang pertama pakai turbin, yang kemudian yang lainnya adalah ORC. Nah, ORC ini kalau bedanya dengan steam turbin, kalau steam turbin digerakkan turbinnya digerakkan oleh uap yang memang berasal langsung dari sumur, sementara untuk turbin ORC ini digerakkan pakai pentan gitu ya, di mana pentan ini diuapkan oleh eh, apa oleh air panas brine di sini dan di sini dengan menggunakan wet steam. Nah, memang pentan ini flammable. Jadi kalau kita ke Sarula versus kita berkunjung ke mana Wayang Windu contohnya, is totally different untuk fire protection systemnya. Jadi memang fire protection system kita maupun peralatan power plant kita didesain sesuai dengan standar NFPA untuk operasi daripada hidrokarbon, Pak. Saya nggak bisa jelaskan detailnya bagaimana kita mendesain turbin supaya jangan sampai ada apa namanya ada leaking daripada pentan, tapi tentunya eh, walaupun kita udah punya seal, mechanical seal sehebat apapun tetap ada leaking. Tapi as long as we have follow all the standard sesuai dengan NFPA dan juga termasuk untuk monitoringnya dan juga maintenance daripada fire protection system kita, ya insya Allah kita bisa walaupun tetap ada leaking dan kita harus tetap lakukan top up pentan ke sistem karena once again this is not a totally sealed system, pasti ada bocoran. Uh, but dengan apa namanya dengan program maintenance maupun monitoring yang kita lakukan sesuai dengan NFPA, ya sejauh ini alhamdulillah kita bisa manage Pak Yohanes. Nah, kemudian kedua terkait dengan iya betul Pak. Jadi pada saya tadi katakan kita produksi, ambil contoh, saya ambil pick up number aja 1.000 ton per jam fluida dari reservoir geothermal temperatur tinggi sampai ke di sini let's say katakan 200 derajat Celcius, kita ambil panasnya keluar dari power plant, panasnya tinggal atau temperaturnya tinggal let's say 90 derajat Celcius. Ada delta 110 derajat Celcius dari 1.000 ton per jam fluid tadi yang kita konversi dari energi panas menjadi energi listrik. Nah, tentunya kemudian ini kita injeksikan balik ke reservoir. Betul, Pak. Bahaya sekali kalau temperatur 90 derajat Celcius tadi masuk ke sini. Karena di sini ini temperaturnya 250 sampai dengan 300 derajat Celcius. Walaupun begitu kita produksi sampai di atas tinggal 200 ya, tapi di sini tuh 240 sampai 300 derajat Celcius, bahkan lebih. Jadi kalau fluida yang kita injeksikan di sini 90 derajat Celcius, ini hanya kartun aja lokasinya deketan, tapi sebenarnya that's also key daripada kerjaan dari seorang subsurface engineer di geothermal adalah manage injection strateginya seperti apa. Sehingga apa yang diinjeksikan di sini berupa air dingin, dia tetap bisa menyediakan pressure support ke area produksi, tapi jangan sampai terjadi yang kita sebut sebagai premature recharge. Jadi kalau kita lakukan injeksi dan lokasi injeksinya nggak pas, ini akan masuk seperti jalan tol 90 derajat Celcius langsung ke sini, tentunya ini menjadi dingin. Kalau ini menjadi dingin ya, ini akan mati atau akan turun produksinya. That's the art of injection management, how we can find injection spot sehingga apa yang kita injeksikan balik dengan temperatur lebih rendah, dia tetap bisa memberikan pressure support ke produksi area reservoir produksi kita, tapi at the same time it sufficient enough to sweep the heat from the rock. Jadi dalam perjalanannya dari biru ke area merah ini dia akan mensweep panas, akan ngambil panasnya udah cukup untuk kemudian diproduksi lagi. Cycle-nya seperti itu, Pak. Nah, kemudian terkait dengan teknologi closed loop. Jadi buat mungkin teman-teman yang belum familiar dengan yang di Pak Yohanes, closed loop itulah idenya kita drill dan 1.2, kemudian nanti sumur ini kita koneksi. Jadi kayak bikin radiator di bawah permukaan tanah. Nah, radiator ini nantinya cukup dialirin pakai pentan. Atau kalau di Sorik Merapi mereka nggak pakai pentan, Mbak. Sorik Merapi mereka pakai refrigeran seperti yang dipakai di Asia. Nah, kita hadirkan. Kemudian idenya adalah dari dua sumur yang dipasangkan ini kemudian kita lakukan directional drilling sehingga nyambung.
dua sumber ini nyambung, jadi berfungsi sebagai radiator, jadi closed loop. Jadi instead of heat exchanger-nya di atas permukaan, ini heat exchanger di bawah. Sehingga yang berputar itu nantinya yang bersirkulasi adalah working fluid berupa pentan atau refrigeran instead of geothermal fluid. Saya setuju sekali kalau geothermal fluid yang bersirkulasi pasti ada scaling karena pada saat kita memproduksi geothermal fluid nggak lagi cuma H2O, ada calcite di situ, ada sulfite di situ, ada semuanya di situ, semua mineral lah yang menyebabkan scaling. Tapi again, ini masih dalam uh, tahap apa namanya tahap pengembangan teknologinya lah. Karena itu yang sebenarnya kita ngelihat, oh tiba-tiba kok US mendeklar geothermal resource mereka tinggi sekali. Karena idenya adalah mereka akan memanfaatkan sumur-sumur oil and gas yang udah abandoned, tapi punya geothermal gradient yang cukup tinggi, sehingga sumur-sumur tadi bisa diutilisasi dengan cara closed loop tadi. Tapi sekali lagi, I will be very happy kalau teknologi itu bisa berkembang, dan mudah-mudahan bisa berkembang, sehingga kita bisa juga coba aplikasikan di Indonesia. Tapi so far, belum ada yang jalan berkembang secara komersial. Tapi di research is continue to develop. Baik, nampaknya Pak Yohanes masih ada tanggapan balik. Silakan, 1 menit. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Pak Risa, terima kasih untuk diskusinya. Menarik Pak terkait yang close loop tadi. Mungkin saya sudah kirim apa DM ke Pak 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 Risa ya terkait penelitian yang pernah kami lakukan. Barangkali nanti bisa Pak Risa memberikan saran dan masukan untuk kami, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Sementara. Baik, baik, Pak Yohanes. Terima kasih. Ye. Salam. Thank you. Baik, Terima ya, kasih, Pak. ya memang salah satu tujuan webinar ini menjadi jembatan komunikasi antara praktisi, akademisi, dan birokrat. Begitu Pak Yohanes. Jadi kita akan tunggu yang menulis di kolom chat untuk menanyakan secara langsung. Bang Jainal, silakan. Soal H2S ini. Atau Bapak Yudianto Hasan, praktisi energi terbarukan. Terima kasih, Bang Adi. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Juri. Mohon izin, kalau saya dengar tadi nangkap sedikit, kalau sistemnya acid gitu, berarti materialnya, kalau saya lihat pipa-pipanya harus jadi lebih mahal gitu, Pak ya. Jadi tahan acidity-nya gitu ya. Kira-kira gitu konsepnya, Pak ya. Terima kasih, Betul, Pak betul. Adi. Ya, silakan Pak Risa, Betul. Ya, diulang penjelasannya. ya tadi apa namanya Pak Adi. Jadi Berlapis karbon ditanyakan steel. Pak Judi tadi kalau fluidnya acid berarti nanti harus pakai pipa, pimpanya harus tahan terhadap korosi yang diakibatkan oleh acidic fluid dan harganya lebih mahal. Itu betul banget. Jadi tentunya we cannot afford untuk ganti semua carbon steel dengan menggunakan Inconel atau eh, alloy material ya. Karena harganya itu paling nggak seingat saya 30 kalinya lah dibanding carbon steel. Jadi nggak mungkin kita bisa mengganti semua. Jadi kita hanya ganti section-section yang memang memang kritikal. Contohnya kalau di sumur, ya antara surface sampai dengan top of reservoir itu kan pertahanan sumur, mechanical integrity-nya harus kita kita jaga lah. Jadi itu mungkin panjangnya sekitar 1000 feet ininya apa intervalnya. Nah itu kita lapisin pakai Inconel. Sehingga tapi di permukaan ya nggak semuanya kita ganti, hanya section-section tertentu. Sisanya tetap tetap apa karbon steel, tapi untuk memproteksi karbon steel tadi kita injek corrosion inhibitor, which is itu operasinya jauh lebih murah. Jadi kombinasi antara mengganti dengan apa namanya dengan alloy atau inconel di section-section yang kritikal, plus untuk section yang quote unquote tidak terlalu kritikal kita pakai corrosion inhibitor, plus tentunya monitoring. Jadi monitoring kita ketat banget, UTG itu nggak boleh miss lah. Jangan sampai kita ada penipisan yang diakibatkan oleh acid ini dan kita miss sehingga menyebabkan kebocoran dan menyebabkan katastrofik itu kita jadi ada key-nya monitoring, thickness terutama UTG, kemudian proteksi di section,
yang kritikal dengan menggunakan metal yang resisten terhadap acid dan juga implementasikan corrosion inhibitor injection. Seperti itu Pak Judi. Baik, saya undang yang menulis di kolom chat untuk menanya langsung bila masih hadir. Yang sudah saya bacakan nih khusus yang menanya senior saya ini, Bang Jahenal. Bagaimana antisipasi Sarula untuk masalah kebocoran gas H2S, Pak, yang sering terjadi di sumur? Silakan, Pak. Ya, baik, Pak Adi. Jadi memang di secara HSE, resiko yang paling besar dari satu operasi geothermal adalah H2S. Udah banyaklah kejadiannya ya, dan sampai menyebabkan fatality. Bahkan saya sendiri pernah melihat ya, 5 orang meninggal yang diakibatkan oleh gas H2S gitu ya. Dan resiko paling besar terkait dengan H2S di operasi geothermal itu saat pertama kali sumur itu kita buka. Jadi kita ngebor sumur atau sumur dimatiin udah lama gitu, kemudian kita mau buka. Nah, disitulah kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa di geothermal reservoir isinya nggak cuma H2O, tapi ada CO2, ada H2S juga. Nah, H2S ini kan lebih ringan dibandingkan dengan H2O ya, secara molekulnya. Sehingga kalau sumurnya kita kondisinya shut-in, nggak kita operasikan, sumur kita tutup master valve-nya, otomatis gas itu akan terakumulasi di kepala sumur. Nah, begitu kita buka, itu yang keluar bukan steam, yang keluar tuh gas H2S dulu. Nah, sementara saat kita membuka sumur pertama kali, kita nggak bisa masukin langsung ke power plant. Kenapa? Iya kan, karena power plant punya spesifikasi tertentu ya. Satu, nggak bisa masuk gas semua, power plant kita rusak. Yang kedua, waktu pertama kali kita ngebuka sumur geothermal, pasti keluar itu adalah lumpur-lumpurnya dulu. Walaupun sumur-sumur existing ya, apalagi sumur yang dibor, biasanya keluar itu kotoran-kotoran dulu. Jadi sebagai bagian dari proses pemurnian fluida reservoir sebelum kita alirkan ke power plant, maka si fluida ini harus kita alirkan dulu ke atmosfer melalui atmospheric flash tank atau melalui LECM dan sebagainya. Tapi intinya itu dialirkan ke atmosfer sebelum fluidanya masuk spesifikasi untuk bisa masuk ke power plant. Nah, saat kita buka pertama kali masuk ke atmosfer, itulah H2S akan keluar. Nah, saya ambil kejadian fatality yang mungkin paling besar yang pernah ada di dunia energi, itu 5 orang meninggal tanggal 25 Januari tahun 2021, kejadian di lapangan Sorik Merapi. Jadi mereka membuka sumur, sumur ini sumur sebenarnya sumur baru ya, baru selesai development, tapi kemudian ini sumur liquid sehingga ini hampir saya cerita sedikit ya, Pak Zainal. Sehingga sumur ini perlu distimulasi, nggak bisa langsung ngalir gitu aja. Kalau sumur liquid biasanya harus dikompres dulu, baru kemudian dibuka tiba-tiba, jadi supaya men-trigger terjadinya boiling di dalam. Kalau udah terjadi boiling, maka sumur baru bisa akan ngalir secara sendiri, secara artesian. Tapi kalau masih liquid aja, dia nggak akan bisa ngalir kalau kita buka. Sehingga dikompres dulu. Unfortunately, saat itu kompresornya rusak. Kemudian teman-teman tim melihat, oh sebelah ini ada sumur tinggi. Nah, sumur sedang kondisi shut-in juga. Sehingga mereka, udahlah kita stimulasi dari sumur sebelahnya. Sumur sebelahnya ternyata sudah di shut-in sekian lama. Jadi yang ditransfer tekanan itu yang diharapkan adalah tekanan uap. Tapi yang ditransfer justru adalah gas. Gas yang terakumulasi di sumur 1 ditransfer ke sumur 2 yang memang juga sudah ada akumulasi gas. Gasnya terakumulasi. That's the first cause. Kemudian ini standar praktisnya bahwa saat kita melakukan opening pertama kali, itu area harus disterilkan dengan radius 300 meter. Apalagi itu lokasi Sorik Merapi di Sumatera Utara yang memang berada di lokasi yang sangat padat. Saya nggak tahu kenapa, tapi Sorik Merapi itu in the middle of nowhere, tapi padat sekali ininya. Jadi unfortunately memang ada penduduk dulu, baru proyek datang. Jadi nggak bisa dipindahin gitu kan. Nah,
Jadi saat mereka mau melakukan uji alir sumur, harusnya area itu disterilkan 300 meter. Itu sudah didirikan 300 meter, cuman memang ada beberapa kendala sehingga uji alir itu ditunda terus. Eh, Mereka mau melakukan hari Sabtu, tiba-tiba kepala desa datang, sorry nggak bisa nih, ada kemalangan, ini mau ada apa namanya upacara kemalangan, sehingga ini harus di reschedule lah menjadi hari Minggu. Hari Minggu, oh ternyata ada lagi kegiatan yang lain di desa, sehingga harus di reschedule hari Senin, reschedule lagi hari Senin. Nah, begitu hari Senin dikasih pengumuman ini akan dibuka sumur, orang udah hilang credibility informasi tersebut. Paling juga ditunda lagi, pikir. Jadi orang tetap pergi ke sawah. Lokasi sawahnya, begitu kita lihat, itu hanya berlokasi 86 meter dari kepala sumur, bukan 300 meter. Jadi begitu sumur dibuka, ya kombinasi tadi bahwa sumurnya sudah terakumulasi, gas dari sumur 2 masuk ke sumur 1, dibuka dan ternyata areanya belum steril. Sehingga eh, orang kolaps, biasa kan orang kolaps karena ketidaktahuannya coba nolong. Padahal yang nolong harusnya dilengkapi dengan SCBA, self breathing apparatus equipment ya, untuk mencegah kita dari potensi keracunan H2S. Ikutan nolong ya ikutan kolaps juga gitu. Sampai akhirnya 5 orang meninggal dan 51 orang masuk ke rumah sakit karena keracunan apa terekspos H2S. Kejadiannya singkat aja. Nah, how then the industry improve from that incident? Jadi nomor satu, SOP-nya kita benerin. SOP-nya kita benerin. Jadi kalau kita bilang 300 meter, harus disterilkan di beneran 300 meter. Eh, dan eh, dan itu kita klarifikasi lagi dengan menerbangkan drone, memastikan bahwa area itu benar-benar memang udah steril dari unauthorized person. Jadi orang yang mengoperasikan sumur dan yang ada di situ juga harus dilengkapi dengan apa SCBA ya, untuk peralatan sendiri. Dan kemudian yang saat ini dijadikan standar adalah saat kita sebelum buka sumur itu sumur harus di crack dulu, dia kayak dialirin sedikit dulu, dibuka pelan-pelan, masuk ke neutralization system. Jadi masuk ke NaOH dulu, dinetralkan, gasnya habis, baru nanti uapnya tinggal dibuka. Jadi ada SOP yang kita improve, dan juga ada perbaikan daripada equipment yang dipakai untuk melakukan ini, di mana harus dilakukan H2S abatement system, harus diimplementasikan mulai sejak kejadian itu. Mungkin seperti itu ya. Jadi sama kejadian untuk yang di Sarula, kita juga mengaplikasikan improvement yang dibuat setelah insiden fatality di Sorik Terapi. Mungkin itu Pak Zainal jawaban saya. Ya, baik. Lengkap jawabannya Pak Riza, terima kasih. Diberi kesempatan satu orang lagi bila ada yang ingin bertanya. Ya, Ibu atau Bapak ini, Yundriana Manulang. Silakan dari Iya, Tapanuli Pak. juga mungkin. Silakan Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Yundrana Manulang dari mahasiswa Institut Teknologi Sumatera. Saat ini saya sedang meneliti tentang cadangan panas bumi, Pak. Nah, jadi saya sebelumnya sudah baca-baca tentang energi panas bumi ini sendiri. Beberapa itu kan sumur eksplorasi ini, Pak, bornya itu mahal ya. Nah, setelah dibor itu apakah sumur itu akan dibiarkan saja atau dianalisis lagi buat diubah menjadi sumur produksi. Nah, kalaupun dia menjadi sumur produksi dan telah dibor nih, misalnya di Sarawak sendiri tahun 90-an, dia beroperasi secara komersial 2017, bagaimana cadangan panas buminya itu sendiri, Pak? Apakah dia akan berubah, berkurang, atau tetap dalam jangka waktu yang sudah kurang lebih 30 tahun ini, Pak? Nah, sekian, Pak, pertanyaan saya. Baik, Yundri. Silakan Pak Riza. Ini Oke, terima generasi kasih Mbak muda nih. Yunri. Terima kasih Mbak Yunri. Itu banyak kok dari Institut Teknologi Sumatera yang kerja praktek di Sarula, Mbak Yunri, atau magang di situ. Eh, Jadi, pertama pertanyaannya, apakah sumur eksplorasi itu kan kedua keluar biaya mahal ya? Apakah kemudian bisa nantinya ke depan kita utilisasi? Jawabannya bisa. Jadi ada 3 macam sumur. Nah, tahap utilisasi, ada sumur produksi, ada sumur injeksi, maupun ada sumur monitoring. Nah, makanya tergantung nih, sumur eksplorasinya dibornya kayak apa. Kalau tadi seperti government drilling yang selama ini hanya slim hole, ya nggak jadi apa-apa. Jadi kalau misalkan dapat hanya data aja. Jadi value-nya dari sumur slim hole tersebut hanya the value of information.
bukan jadi nantinya bisa kita manfaatkan menjadi sumber produksi atau injeksi. Beda ceritanya kalau kita punya keyakinan yang tinggi bahwa eksplorasi ini akan berhasil, let's say katakanlah kita punya confidence level di atas 60%, ya udah kita just go straight away dengan big hole. Nah, kalau big hole ini itu berhasil, ya sudah, ini akan jadi kita manfaatkan menjadi sumur produksi dan sumur injeksi. Mungkin saya ini sedikit ya bahwa image atau kita ngebor sumur eksplorasi pakai slim hole itu lebih murah dibandingkan big hole, not necessary. Jadi itu yang harus kita rubah paradigmanya. Jadi slim hole itu not necessary cheaper than big hole. Jadi uh, kalau pengalaman saya, don't be afraid untuk kita just go directly drill sumur eksplorasi secara big hole, eksplorasi. Nah, kemudian yang kedua adalah pertanyaannya, saya ambil contoh aja langsung ya, di Subal Buali, itu sumur kita drill di zaman new lokal, sekitar tahun 90-an, mungkin 90 terakhir, 95 atau 96 ya. Eh, Sampai sekarang sumurnya masih ada gitu. Reservoirnya apakah berkurang? Enggak. Karena sebelum kita melakukan eksplorasi, kita nggak mengganggu sistem. Walaupun di dalam tadi saya sebut di slide saya nomor 1, sistem sudah bersirkulasi di geothermal system. Sebelum kita melakukan eksploitasi, sebelum kita melakukan pengeboran, sudah dalam kondisi dinamik. Nah, nanti kondisi dinamik tersebut sudah saat kita mulai melakukan produksi. Yang jadi concern adalah mechanical integrity dari sumur tersebut. Di tahun 97, sekarang tahun 2025, masih bisa nggak sumur tersebut dimanfaatkan. Makanya nanti saat Sarula akan mulai mengembangkan si Bual Buali, hal nomor satu yang harus dilakukan adalah cek mechanical integrity daripada si sumur yang dulu dibor oleh Unokal. Mereka pernah bor dan sudah dites dan komersial, keluar cukup membuktikan dari area yang sudah dibor itu paling nggak sedikit 50 megawatt lah bisa diproduksi langsung ya. Cuma yang jadi pertanyaan, resource-nya nggak akan berubah. Tapi apakah sumur tersebut bisa dimanfaatkan atau enggak? Jadi harus kita cek dulu mechanical integrity-nya. Kita run misalkan pakai mechanical caliper, apakah casingnya aja yang terdegradasi dan sebagainya. Baru kemudian nanti kita bisa utilisasi. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Indri. Baik, Pak Riza. Ada lagi, Yundri? Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri saja, Pak Riza ya. Kita masuki bagian penutup ke webinar kita ini. Dan sebelum itu kita akan umumkan untuk webinar minggu depan akan menampilkan Bapak Tommy Suryatama dari Ecolab Indonesia. Senior atau juniornya Pak Riza ini, Pak Tommy ini. Anak gas juga nih, gas Petro. Yang ngebabim saya, Pak. Oh, senior ya. ya. Tahun persis di atas saya. Oke. Jadi Bung Tommy Suryatama bekerja di Ecolab Indonesia, sebagai Industrial Marketing Director. Dan kita akhiri bagian penutup ini dengan pernyataan penutup closing statement dari narasumber dan panelis. Kita dahulukan dari akademisi dulu, dosen kita Pak Amin Raharjo. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Pak Adi. Ya, jadi sekali lagi kita masih di era membahas tentang geotermal. Sekali lagi, jadi selalu saya berulang-ulang, jadi kita dikaruniai Allah bahwa ada nikmat, ada sumber potensi geotermal yang besar di Indonesia. Cuma bagaimana memanfaatkan karunia itu? Ya, itu tadi sudah banyak tantangan, kendala, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, mari kita bersinergi bersama segala sektor untuk mendukung bagaimana pemanfaatan geotermal itu mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Ya otomatis tadi harus banyak diperbaiki, baik dari segi SDM, kemudian pemerintah, regulator, dan sebagainya. Ya, tadi saya sampaikan win-win solution lah. Jadi kalau bisa nyari untung jangan banyak-banyak nih pihak pengembang dan sebagainya. Ya, jadi yang penting. Nah sekarang pertanyaannya impas itu sudah untung nggak? Artinya tidak terjadi PHK dan sebagainya. Minimal impas saja kalau menurut saya itu adalah sudah menguntungkan artinya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jangan
cari untung segede-gedenya. Mungkin itu kira-kira, dan untuk akademisi mungkin ya kita artinya siap juga menyediakan SDM, terutama SDM lokal gitu ya. Jadi lokal, jadi kita mungkin kalau transfer teknologi bisa, cuma adaptasi teknologi ini yang lebih susah. Ya. Mungkin kalau transfer kita jago-jago gitu ya belajar, tapi begitu adaptasi terhadap teknologi yang ada itu yang jadi tantangan. Demikian menurut saya. Baik, Bang Amin. Pak Joko sudah meninggalkan webinar ini, jadi langsung ke narasumber kita. Pernyataan penutupnya kami tunggu. Pak Riza, silakan. Terima kasih Pak Amin, Pak Adi, dan juga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya geothermal di Indonesia ini saya setuju, ini adalah local wisdom yang harus dikembangkan. Saya yakin ya saat Tuhan memberikan karunia ini pasti punya maksud, dan inilah tugas dari kita semua, bagaimana kita memaksimalkan geothermal resource yang ada di Indonesia yang merupakan terbesar di dunia, namun pemanfaatannya masih kurang dari 10% untuk saat ini. Yang menjadi PR butuh kita semua untuk bisa mengembangkan, dan tentunya ini bagian daripada untuk perbaikan iklim yang memang menjadi concern bagi kita semua. Selain juga tentunya ada green economic multiplier untuk kita semua ya, untuk masyarakat Indonesia juga, karena saat kita mengembangkan proyek panas bumi tentunya nggak cuma hanya pekerja, tapi juga ada kontraktor, kemudian ada juga Ya. supporting bisnisnya di sekitar lokasi yang ikut berkembang. Kita bisa lihat bagaimana Kota Tarutung sebelum ada proyek Saruda dan setelah ada Saruda. Sama juga Kota Panyambungan di Sorik Merapi, bagaimana berkembang sebelum ada proyek Sorik Merapi dan sesudah ada. Jadi kelihatan, tapi sekali lagi memang saat ini banyak sekali isu-isu terkait dengan sosial yang berkembang. Jadi mungkin ini menjadi bantuan dari teman-teman akademisi untuk memberikan juga mensosialisasikan, memberikan pandangan nih, atau memperbaiki pandangan masyarakat yang mungkin kurang paham terhadap teknologi yang dikembangkan di geothermal yang sebenarnya sangat ramah lingkungan dan juga aman untuk bisa dikembangkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Maaf Pak Adi, masih di mute kayaknya Pak Adi. Wah, iya, maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza atas waktu yang diberikan, ilmu, pengetahuan yang diberikan, sehingga webinar ini sudah berhasil menjadi forum komunikasi antara praktisi, juga akademisi, pelajar, mahasiswa, dan dihadiri oleh teman-teman dari PLN, dari Kementerian SDM, juga dari LSK, ada juga dari PLN juga saya lihat sudah banyak yang hadir, dan kita akan akhiri dengan mendengarkan lagu penutup sekaligus mengingatkan kita akan bangsa dan tanah air kita. Lagu Padamu Negeri. Kami
baik, ada waktu bertemu, berjumpa, ada waktu untuk berpisah. Sampai ketemu lagi hari Jumat minggu depan. Membahas Oh, juga tetap dalam tema geothermal insight. oke. Izin pamit. Terima kasih, Ya. terima Baik, Oke, kasih, makasih Pak Pak. Riza. Pak Reja, Sukses ya, selalu Pamit, pamit baik. terima yuk kasih sama-sama. banyak. Izin pamit ya. Saya izin pamit juga, Pak. Ya.